Selamat pagi, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Mari, bersama RHS Renungan Harian Sulung kita mulai renungan kita hari ini. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk menolong kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami di dalam istirahat semalam. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan Engkau bangunkan kami di hari pagi ini. Kami akan melakukan aktivitas kami, anak-anak kami akan sekolah, kuliah, dan melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami. Berfirmanlah Tuhan, siapkan kami mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita lanjut sampai Yohanes 4 ayat 42 ya. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia. Kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Kami percaya bukan karena engkau, perempuan Samaria. Saudara, itulah yang dikatakan orang banyak kepada Tuhan Yesus, kepada murid-muridnya, kepada perempuan Samaria. Mereka ketika melihat Tuhan Yesus, mereka sudah ada di sana bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka coba mau mengerti pernyataan perempuan Samaria. Mungkinkah dia Kristus? Dalam perjumpaan bersama dengan Tuhan Yesus, perempuan Samaria itu hanya mengantar orang-orang itu datang kepada Tuhan Yesus untuk mengenal Allah yang benar. Perempuan Samaria hanya mengantar orang banyak datang kepada Tuhan Yesus agar mereka juga bertobat seperti dirinya di dalam menjalani hidup baru. Perempuan Samaria itu hanya merindukan orang banyak, saudara-saudaranya sendiri juga mengalami perdamaian yang dialami dirinya, perdamaian yang menyelamatkan, perdamaian yang dirasakan memberikan sukacita sejati, perdamaian yang ada memberikan damai sejahtera di dalam dirinya. Oleh karena itu sukacita surgawi itulah yang membuat perempuan Samaria menceritakan siapa Tuhan Yesus. Mesias itu sudah datang, Mesias itu sudah ada di Samaria ini. Ayo datang, ayo kita lihat, mari lihat sama-sama. Ayo, dia ada di sumur Yakub. Maka orang banyak itu berbondong-bondong datang di sumur Yakub. Orang Samaria berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Injil berita keselamatan disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Samaria. Dan di sana Roh Kudus bekerja luar biasa. Dengan Roh Kudus bekerja, maka keselamatan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Samaria. Sehingga orang-orang Samaria mengatakan, kami percaya bukan karena engkau. Bukan karena engkau, hai perempuan Samaria yang jadi sahabatku, yang memberitahukan itu. Aku percaya bukan karena engkau, tetapi aku percaya karena aku mendengar sendiri, aku melihat sendiri, aku mengalami sendiri. Oh, luar biasa, saudara.
Bukankah itu yang dinyatakan Paulus di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 14? Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Di sini Tuhan Yesus datang. Di sini Tuhan Yesus memberikan contoh. Dia memberitakan. Dia menyampaikan berita Injil itu supaya mereka dengar, mereka percaya. Tuhan Yesus datang membawa berita sukacita. Tuhan Yesus datang membawa berita Injil keselamatan. Keselamatan itu terjadi setelah mereka mendengar dan mereka percaya, trust. Mereka sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupnya untuk percaya kepada Allah yang sudah mengampuni segala dosanya, yang sudah membereskan dosanya, dan yang sudah menjamin keselamatan dengan pasti karena dosa-dosanya sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus. Maka ketika trust, percaya itu apa artinya? Trust, percaya itu artinya bukan karena engkau, tapi karena aku berjumpa pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, saudara, itu trust, itu percaya. Apa itu percaya, saudara? Bukan karena engkau, tetapi karena aku sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Aku mendengar Tuhan Yesus dan Dia merubah hidupku. Dan Dia yang mengampuni dosaku. Dia yang menyelamatkan aku. Keselamatan terjadi karena perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Saudara, saya ulang lagi ya saudara. Keselamatan bisa terjadi karena perjumpaan kita, perjumpaan saudara, perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Sekarang apa yang perlu kita refleksikan hari ini? Saudara, pertanyaan yang penting. Sudahkah engkau dan aku betul-betul trust? Renungkan. Sudahkah engkau dan aku betul-betul percaya? Percaya yang bukan menurut kata orang. Percaya yang bukan karena katamu. Tapi aku percaya sendiri karena aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku percaya sendiri karena aku mengenal Dia. Sudahkah itu ada dalam hidup saudara? Biarlah renungan kita hari ini boleh menguatkan kita. Pujian ini, saudara, akan menghantar kita untuk melihat apakah engkau dan aku sudah percaya kepada Tuhan. Percaya yang bukan karena mendengar orang lain, tapi percaya karena aku mendengar sendiri dari Tuhan Yesus. Sehingga saya berkata, Tuhan, gak ada yang seperti Engkau. Engkau begitu mengasihi aku. Kenapa? Karena Engkau Tuhan yang sanggup menjaga kehidupan kita, menjaga seru doa kita, menjaga pergumulan hidup kita, untuk kita terus mengasihi Dia
melawan. Amin. Engkau Tuhan yang sanggup melawan Kehidupan seluruh hidupku. Engkau lawan. percaya, Katakan, aku percaya. Tuhanku ajaib, Aku percaya Kau turun Tuhanku ajaib. memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Biarlah kita terus berkata, Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku mengundang Engkau masuk dalam hidupku. Bukan karena orang lain, tapi aku sendiri berjumpa dengan Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami belajar seperti orang-orang Samaria yang mengatakan, kami percaya bukan karena Engkau, perempuan Samaria, tapi kami percaya karena kami sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan, biarlah kami bertemu dengan Engkau secara pribadi, dalam hidupku pribadi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, famili kami, sahabat-sahabat kami, siapapun Tuhan. Biarlah mereka juga berjumpa secara pribadi kepada Engkau. Bahkan saudara-saudara kami yang penuh dengan pergumulan saat ini, yang ada dalam ketakutan, yang ada dalam kekhawatiran, yang ada dalam kecemasan, yang ada dalam kebingungan, entah masalah pekerjaan, masalah kecukupan, masalah beban-beban yang lain. Oh Tuhan, biarlah kami semua boleh bertemu dengan Engkau. Saudara-saudara kami yang sakit, yang opname, yang di rumah, bahkan yang terus-menerus menderita di dalam penderitaan sakitnya, Tuhan, Engkau yang akan menguatkan, Engkau yang akan memulihkan. Dan biarlah ya Tuhan, kami semakin percaya karena kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih, sertai hari ini, berkati semua, enggak ada yang lewat, satu persatu, dan berkat dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa di RHS yang akan datang. Faith at Home. Biarlah iman kita bertumbuh dalam keluarga kita. Tuhan berkati.